Ketika IRGC memamerkan kekuatan militernya dan rudal Qadar 110 serta Gadir ditembakkan dari Laut Oman menuju sasaran di dekat Selat Hormuz, ada fakta yang jauh lebih mengejutkan di balik layar. Sejumlah sistem canggih buatan Israel dan Amerika ternyata berhasil direkayasa balik oleh Iran. Bahkan, sebagian berasal dari drone dan rudal yang mereka tembak jatuh sendiri. Mulai dari kasus terbaru Hermes yang jatuh ditembak hingga rangkaian perangkat intelijen yang diburu sejak lebih dari 1 dekade silam. Setiap bangkai menjadi tambang emas teknologi. Dari situ, Iran menciptakan klon versi lokal. Lantas, apa saja teknologi yang berhasil mereka tiru, modifikasi atau ubah menjadi senjata baru? Iran mendorong rekayasa balik karena alasan strategis sekaligus pragmatis, menguasai perangkat musuh, memberi mereka akses langsung ke teknologi yang sulit diperoleh, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan tempur sendiri. Dibanding membeli sistem modern dari negara besar, menyalin dan memodifikasi jauh lebih murah dan cepat. Selain itu, Iran butuh lini produksi yang mampu menopang perang asimetris, terutama untuk memasok milisi pro-Iran di berbagai front tanpa bergantung pada pasar internasional. Hasilnya sering berupa adaptasi kasar, improvisasi lapangan, atau modifikasi parsial namun cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan taktis mereka. Dari motivasi itulah salah satu contoh paling menonjol adalah rekayasa balik terhadap rudal anti-tank Spike yang kemudian melahirkan keluarga Almas. Kisah awal Almas diduga berakar dari perang Israel-Hizbullah tahun 2006 ketika sejumlah rudal Spike klaimnya direbut oleh pejuang Hizbullah dan kemudian dikirim diam-diam ke Iran untuk dibongkar dan dikloning. Dari sinilah lahir Almas yang diperkenalkan Iran pada awal 2020-an sebagai ATGM presisi berbasis Spike. Almas hadir dalam 3 varian. Almas 1, 2, dan 3 dengan jangkauan 4 km, 8 km, hingga 16 km. Bahkan yang terbaru ada Almas 4. Senjata ini memakai hulu ledak berlapis dan bisa menyerang dari atas, mirip cara kerja rudal Spike buatan Israel. Bentuk dan konsepnya juga mengikuti Spike ER, hanya saja desain Almas terlihat lebih simpel dan kemungkinan kecepatannya sedikit lebih rendah jika melihat rekaman uji cobanya. Jika Almas lahir dari rekayasa balik rudal Spike, lini senjata Iran yang lain berkembang dari proses serupa terhadap drone dan sistem udara Israel, termasuk kasus jatuhnya Hermes. Insiden ini terlihat di Al-Aisyah ketika Hermes 450 ditembak jatuh Hizbullah, menambah daftar panjang UAV Israel yang berhasil direbut sejak konflik 2024. Sebagian analis menyebut klaim bahwa beberapa unit Hermes 450 yang jatuh sejak 2010-an bisa saja dievakuasi atau dipelajari oleh teknisi Iran, sebab tak lama Iran kemudian memperkenalkan beberapa varian UAV keluarga Shahid, misalnya Shahid 129 yang diperlihatkan publik sejak 2012 hingga 2013, yang bentuk badannya model ekor berbentuk huruf V dan gaya terbangnya terlihat punya banyak kemiripan dengan drone buatan Israel. Dari sisi spesifikasi, Hermes 450 punya kecepatan 130 sampai 180 km per jam dan endurance 17 sampai 20 jam. Sedangkan Shahid 129 sedikit lebih besar tetapi umumnya berada di kelas kecepatan yang sama. Dengan jarak tempuh dan endurance yang lebih tinggi, penggunaan operasionalnya telah terlihat di Teluk Persia. Mari kita bergeser ke isu yang lebih sensitif. Dugaan Iran meniru teknologi loitering munition Israel kelas berat Hero 400. Laporan terbaru menyebut Iran memamerkan drone Razvan pada tahun 2025 yang menurut klaim sejumlah analis sangat mirip dengan desain U-Vision Hero 400. Rumor lama menyebut beberapa unit Hero seri sempat jatuh atau klaimnya direbut di Suriah, Lebanon, atau bahkan dari kapal Iran yang pernah diserang loitering munition Israel pada tahun 2019 hingga 2021. Jika benar, platform itulah yang menjadi dasar rekayasa balik. Razvan yang diumumkan IRGC membawa spesifikasi jauh lebih rendah, jangkauan 20 km, endurance 20 menit, namun dianggap sebagai tahap awal Iran menyalip konsep loitering munition jarak menengah. Dari teknologi modern, kita bergeser ke sistem klasik yang justru membuka babak baru dalam konflik BGM-71 TOW dan versi Iran Tupan.
TOW dikenal sebagai rudal anti-tank kawat pandu yang tangguh dengan kecepatan sekitar 278 mil per second, jangkauan hampir 4 km dan hulu ledak yang masih efektif menghadapi kendaraan tempur masa kini. Iran sudah mengenali TOW sejak sebelum revolusi di tahun 1979, ketika mereka masih menjadi mitra dekat Amerika. Setelah hubungannya putus, Iran tetap memiliki fasilitas perbaikan dan teknologinya, dan disinilah proses meniru dimulai. Hasilnya adalah Tupan yang muncul pertama kali lewat Tupan 1 pada 1988, lalu menyusul banyak varian lainnya. Sebagian memakai hulu ledak tandem, sebagian lain memanfaatkan pemandu laser atau hulu ledak termobarik. Dalam berbagai konflik Suriah, Irak hingga Yaman, Tupan digunakan oleh milisi pro-Iran dan terbukti mampu menghancurkan banyak kendaraan lapis baja. Meski berawal dari tiruan, keluarga Tupan kini menjadi salah satu senjata anti-tank paling ikonik di arsenal Iran. Sekarang kita beralih ke salah satu rekayasa balik paling ambisius Iran, upaya menyalin dan mengawinkan teknologi M109 Amerika dengan platform Soviet. Kisahnya dimulai dari serangkaian klaim sejak awal tahun 2000-an, bahwa Iran memperoleh komponen atau turret M109A1 dari peninggalan era Pahlavi atau dari konflik di Irak. Klaim ini menyebut turret itu direbut milisi pro-Iran antara 2003 sampai 2007 meski belum ada bukti publiknya. Dari sumber-sumber inilah DIO memperkenalkan RAD-2 alias Thunder II, sebuah self-propelled howitzer yang secara terang-terangan menunjukkan jejak M109A1 pada bagian turret, namun berdiri di atas hull ala Soviet. Meski hingga saat ini belum ada video rilis mengenai howitzer swagerak ini digunakan. Spesifikasinya, kaliber 155 mm, jarak tembak 18-30 km, kecepatan darat 65 km per jam, bobot sekitar 36 ton dan kecepatan tembak hingga 5 rotasi per menit. Dimensinya 9 meter panjang, 3,4 meter lebar, dan 2,6 meter tinggi, mirip dengan kelas M109 tetapi dengan siluet lebih kotak. Berikutnya, mari kita masuk ke salah satu rekayasa balik paling simbolis Iran. Rudal yang dulu hanya dimiliki Amerika Serikat dan kini justru dibuat ulang di Teheran. Hal ini berawal dari fase rawan pasca 1979 ketika Iran masih mengoperasikan F-14 Tomcat peninggalan era Shah. Dari sinilah muncul klaim bahwa sejumlah AIM-54 Phoenix tersisa, sekitar puluhan unit, menjadi basis rekayasa balik pertama Iran di tahun 1980-an. Hasil proses panjang itu muncul pada tahun 2018. Ketika Iran meresmikan produksi massal Fak-Hour, rudal udara ke udara jarak jauh berbasis Phoenix, tetapi dengan rancangan lebih modern. Fak-Hour menjadi atau membawa panjang sekitar 4 meter, beratnya lebih ringan dan diperkirakan memiliki jangkauan sekitar 220 km. Meningkat kurang lebih 15% dibanding Phoenix asli yang hanya 190 km. Kecepatannya diperkirakan tetap berada di kelas Mach 4 Plus seperti pendahulunya. Bukan hanya rudal Amerika yang bisa mereka hidupkan kembali, bahkan jet tempur utamanya pun bisa dilahirkan ulang. Akar semua ini dimulai dari ratusan F-5 Freedom Fighter alias Tiger II yang diterima Iran antara 1972 hingga 1976, sebelum revolusi 1979 mengakhiri suplai suku cadang dari Amerika Serikat. Sejak itu Iran mengklaim menemukan sejumlah komponen avionik dan mesin F-5 tambahan. Di tangan industri Hesa, F-5 berubah menjadi keluarga jet baru, mulai Saikeh dengan ciri ekor ganda dan kemudian Saikeh 2 kursi. Nah, yang terakhir ada Bina, rudal udara ke permukaan dan permukaan ke permukaan berpemandu laser yang secara visual sangat menyerupai AGM-65 Maverick. Sebagai perbandingan, Maverick ini memiliki panjang kurang lebih 2,49 meter, kecepatan Mach 0,9 dan jangkauan 22-27 km. Bina tidak diumumkan resmi. Klaim militer Iran hanya menyebut jangkauan puluhan kilometer dengan hulu ledak 700-100 kg. Dimensi keseluruhan berada di kelas yang sama, namun bobot propelan serta desain sayapnya menunjukkan optimasi untuk peluncuran darat.
Di antara banyak sistem yang berpotensi direkayasa balik, insiden terbaru jatuhnya bom pintar GBU-39B milik dari Amerika Serikat di Beirut menjadi alarm terbesar. Bom presisi kecil ini ditemukan dalam kondisi nyaris utuh, sebuah jackpot teknologi bagi aktor manapun yang memegangnya. Meski informasi masih berupa klaim, gambar yang beredar menunjukkan perangkat itu diamankan oleh elemen Hezbollah dan aparat Lebanon. Jika benar, maka Iran atau bahkan Rusia dan Cina berpotensi mempelajari sensor, modul navigasi, hingga sistem pemandu GPS yang menjadi inti senjata presisi barat. Resikonya sangat besar bagi Amerika Serikat dan Israel. Kemampuan musuh membuat jammer anti-GPS yang lebih efektif, menemukan kelemahan amunisi presisi barat, atau bahkan mengembangkan tiruan murah dengan daya destruktif serupa. Pada level strategis, satu bom yang gagal meledak dapat menggeser keseimbangan teknologi, membuka jalan bagi Iran mempercepat generasi baru senjata pintar untuk milisi proksinya. Dan inilah mimpi terburuk bagi Washington saat kebocoran teknologi yang tidak bisa diputar kembali.